Jalan sekitar sejam, waktu sudah menunjukkan jam 11-an tuh, kok masih di sini lagi ya? Berhenti tuh gue, berhenti. Si yang orang Medan itu nangis-nangis. Udah, tolong dong jangan begini kan. Udah, tenang. Emang di situ tuh satu kata ada yang terlintas tuh kedengeran. Salah satu dari kamu tuh pasti bakal saya ambil. Singkat cerita, waktu itu yang mendaki, yang muncak itu gue inget rombongan dari Bali. Bali itu 2 orang, Surabaya 5 orang, total 7 ya kan, total 2 kelompok, 3 kelompok sama kelompok gue. Turun gue tuh sih, gue diceritain itu setelah turun dari Bang Botak. Dis, kenapa bang? Ngeliat nggak bang, rombongan cowok pakai jaket merah lewat tadi pagi? Nggak ada bang. Gue mulai dari lu berangkat, gue nggak tidur dan nggak ada headlamp pun yang nyala. Pergerakan summit tuh nggak ada. Ada juga 2 orang bang, rombongan dari Bali sama Surabaya tuh. Surabaya ada salah satu Banyuwangi. Gitu doang bang. Kenapa emang? Gue tadi ketemu di pertigaan setelah di letter S sama di pertigaan mau turun. Gue tanya bang mau kemana? Mana temennya? Ditanya. Saya sendiri. Emang abang dari mana? Dia cuma nunjuk doang ke arah bawah, nggak ngomong. Ya mungkin gue positif aja kan. Oh mungkin dia udah lelah ya kan. Mau ngomong udah capek. Temennya di bawah di pelawangan. Jaket merah tuh sendiri. Di letter S gue ketemu dan gue bingungnya dia kan duluan ya kan, ketemu sama gue di letter S sampai puncak nggak ketemu sama gue. Di situ gue nengok kan, gue nanya sama temen-temen gue, bang itu yang tadi ketemu sama kita mana ya? Kan dia duluan tuh ketemu kita di letter S. Ih mana ya di puncak? Dan puncak Rinjani itu kecil. Kalau lo tahu puncak Rinjani itu kecil. Ya berapa kali berapa lah, nggak besar banget kayak puncak-puncak di pada umumnya yang kita tahu, kecil banget. Gue positive thinking aja ya kan, oh mungkin dia habis foto dia turun dan kita nggak ngeliat dia pas-pasan, jadi karena kita euforia ya kan, nyampe seneng nih, jadi nggak ngeliat dia turun, mungkin gitu aja. Singkat cerita si bang Botak nih ngomong sama bang Ompong, ngomong sama gue, tapi gue ketemu di bawah pertigaan mau ke Pelawangan, mereka udah turun nih. Dia lagi duduk begini. Gue tanya kan, bang kenapa ya? Tadi kan di puncak ketemu. Dia cuma ngangguk-ngangguk doang. Aus bang? Enggak, cuma gitu. Lapar? Enggak. Temennya mana? Diem ya kan. Ya gue kan udah lapar ya kan, kata dia. Bodo amat lah. Gue udah positif thinking aja nih, gak bener nih. Bang turun udah ya bang. Iya kata dia. Gue turun duluan. Makan lah dia, nyampe kan, sampai base camp makan. Gue kasih hidangan, makan. Gue tanyain tuh sepanjang jalur. Turun bang, kenal gak sama pendaki tadi yang pakai baju merah? Enggak bang, gak ketemu. Kenal gak bang? Enggak ketemu. Set mana ini ya? Sampai gue sore dan gak datang. Mereka turun itu jam 2 turun, istirahat, makan, istirahat. Dia tidur sekitar 2 jaman. Anak-anak gue tuh jam 4. Nah di situ udah mulai kecot tuh gue. Gue bilang, bang, ini kita turun kan ke Pelawangan Sembalun, gue gitu. Aduh Dis, tadi anak-anak sih kompromi, katanya pada mau ke danau gitu ya. Buset. Waduh bang, gimana ya bang ya? Gue bukannya mau ngelarang nih, waktu kita nggak bisa bang, gue bilang. Udah Dis,
pengen banget nih, gue udah jauh-jauh ya kan ke Banten, dari Banten ke sini. Ya terserah lu sih, gue bilang. Kalau temen-temen yang pada kuat sih terserah lu. Sekarang juga waktu udah jam 4. Temen gue nih yang Kemal keke, kalau mau ke Segeranak jalan sekarang cepet ya kan. Wah gue nggak bisa ini kan, pada packing tok jam 4 jam 5 lah jalan. Sedangkan estimasi perjalanan dari Pelawan Sembalun ke danau itu 3 jam itu normal. Dan waktu itu pasca gempa jalurnya udah hancur semua parah. Gue turun dari Pelawan Sembalun jam 5, jam 6, jam 7, ya jam 8 lah normal nyampe ya. Itu buset, bener-bener parah. Teman sakit, tertati-tati tuh yang orang Medan. Terus temen gue juga udah ngaco, udah pada salah-salah, lu gini gimana sih, maksain gini gue bilang positif ya. Nah dalam di situ udah mulai ngawur tuh dan udah mulai ngawur. Udah di belakang itu kayak ada orang, gue rasanya kayak ada orang, tapi kayak kita nengok ke belakang itu kayak nggak ada, kayak Parno ya. Terus tiba-tiba kita lagi ngeres denger suara air, kerucuk. Wih danau tuh, Segeranak. Nah, temen gue yang mau lari, gue samarin lah namanya, gue tarik ya, tek. Wah, ngapain, gue bilang, danau bang, dikit lagi nyampe, kata dia. Gila lu, masih panjang itu jalurnya, itu baru berapa jam ini jalan, gue bilang. Normalnya nggak bisa dapat Segeranak segini, gue bilang ya. Gue bilang, kata dia, istighfar lu, gue bilang. Istighfar dia kan, istighfar. Jalan lagi gue, jalan. Itu emang suasana hening, kita kayak masuk ke dalam suatu apa ya, dimensi lain lah. Iya. Dimensi lain tuh kedap banget. Di situ mulai dari situ kita dikasih ke dalam permasalahan. Ada jalur tuh kayak ditutup sebelah kiri. Jadi kayak ada dua cabang nih, yang satu turun ke bawah seolah-olah ke Segeranak, yang satu lurus. Gue udah bilang sama temen gue, kan gue sweeper, gue maju ke depan. Bang, jalannya lurus, gue bilang. Gue pernah kesini, ini jalur pasca gempa bang, gue bilang. Memang ditutup karena di situ untuk memberitahu, karena ada lubang yang kalau dilewati itu dia bisa terperosok, makanya dikasih hanya petanda aja di situ biar dia melangkahi, nggak turun ke kanan. Temen gue yang orang Banten bilang ini ke kanan, kekeh ya dia. Sedangkan kalau dari Pelawangan Sembalun itu kita muterin punggungan, ibaratnya kita di sini Pelawangan, Segaranaknya itu di sini. Kita nurun nih ngeliatin lereng terus ke sono. Nah di situ gue inget banget jam 8 setengah 9 lah. Itu udah nggak bener tuh, nggak nyampe. Gue bilang ini udah nggak bener nih. Turun gue ke kanan, gue lagi yang gue suruh ormet. Udah nih selama gue, ya udah ayo. Gue turun ke bawah, itu ada mungkin sekitar 500 meter dan jauh banget gue turun, dan ketinggiannya itu 70 derajat lah, elevansinya tuh 70 derajat inian, kemiringannya lumayan. Gue turun tuh panjang banget bawah, nyampe situ tuh nggak lo, goa dilalui sungai. Setahu gue di jalur ini nggak ada goa ya kan. Set gue bilang, gue colek sama Kemal, dan gue pas turun di goa itu langsung angin, kayak kencang banget tuh angin tapi panas, dan udaranya panas banget. Di situ dingin, gue keringetan, panas, angin kencang, teriak teman gue, gimana Des, gimana, kata dia. Gue ngelan senter darurat ya kan, tek. Wah berarti jangan turun. Gue naik lagi sama temen gue. Di situ kecot temen gue sama orang Medan yang cewek.
lu gimana sih, gini katanya, ya lu udah gini. Gue bilang waduh kecot nih, gue bilang ya kan, pendakian begini kecot mah makin hancur aja dalam hati gue. Boleh kita minum lagi, aus. Iya. Aduh. Kecot tuh gue di situ dan. Ngomong-ngomong nih kopi ya. Kopi ya. Di bulan Ramadan nggak boleh, kita harus. Tiba-tiba kecot. Gue bilang udah. Stop. Gue bilang stop. Gue jalan tuh dah. Pelan-pelan. Sampai waktu menunjukkan jam 11 malam. Belum sampai gua. Itu tuh udah mulai ada yang kayak kanan kiri kita udah ada yang tiba-tiba orang nangis. Iya. Gue nengok dong, belakang gue kan cewek. Teh nangis, gue bilang. Bukan teh, mbak. Oh ya, sebelumnya gue belum ngasih informasi ke lo ya. Di Pelawangan Sembalun itu 2 orang temen gue turun, memutuskan enggak ikut ke Segeranak. Ditanyain kenapa, cuma diem, enggak mau gue. Kenapa enggak? Nah itu cewek yang suami istri. Oh iya. Itu dia turun balik, dia naik pesawat. Dia cuma bilang pesawat gue besok jam 10 pagi. Gue hari ini harus udah di Mataram. Turun dia paginya tuh, langsung turun, gak ikut gue. Jadi hilang 2 tuh. Berarti sisa berapa orang? Sisa 9 orang. Gue bilang, mbak, kenapa? Dikit lagi nyampe Segeranak. Loh kenapa mas? Gue digituin. Tadi kan nangis. Gila kau ya, kata dia. Siapa yang nangis, kata dia. Kayak logat Medan ya kan. Wah, gue positif aja kan. Wah, mungkin gue capek ya. Jalan. Yang orang Medan ini gue suruh ke depan duluan. Jalan mbak. Depan. Jalan. Sama dia tuh tek. Tiba-tiba dari halusinasi gue ya. Kita tuh jalan tuh kayak nggak dikasih tempat petunjuk ke Segeranaknya itu loh. Ibaratnya kayak kok di sini lagi sih, di sini lagi kayak diputer-puterin doang gua. Akhirnya dan di situ juga kondisi juga udah mulai parah. Udah temen gua udah ada yang jatuh-jatuhan. Kondisi udah habis. Udah kacau banget, udah nggak ada air. Gua memutuskan untuk break. Rokok, cuma ada rokok yang kita sisa, ada semangka. Gue bawa semangka dari bawah. Makan, lumayan ada airnya ya kan. Istirahat sejenak. Jam menunjukkan jam 11.40. Selesai ngerokok, jalan lagi. Itu waktu menunjukkan jam 12 malam. Baru ketemu langsung deh Segeranak. Udah anak-anak pada sujud syukur banget tuh, alhamdulillah kita sampai di Segeranak ya kan. Nyari tempat camping, tempat buat mendirikan tenda lah. Iya. Udah kita tuh bikin tenda di situ di dekat danau. Setelah didirikan tenda, temen gue yang orang Medan kecot, nggak mau makan karena kejadian tadi sama temen gue yang si Kemal itu. Oh iya. Kenapa sih gini-gini? Ya lo harusnya nggak gini lah, ya kecot lah pokoknya. Kita kasih penjelasan, udah. Kita tuh di sini tim. Kalau emang ada salah kita saling maaf. Nggak gini caranya berantem. Kita gituin nggak. Akhirnya dia minta maaf. Kondisi berakhir cair lagi. Santai. Kita masak, istirahat, tidur. Pagi-paginya kita kecot lagi. Gue bilang, gue rapatin lagi. Bang, gue panggil nih Bang Ompong, Bang Botak, Kemal. Gue dudukin bareng. John, gimana nih?
kita mau jalur mana pulang, ya kan? Senaru dis, Senaru kemarin ada survei jembatan yang kita mau naik ke Pelawangan Senaru itu putus, nggak bisa dilalui. Kita bawa kondisi bawa pendaki pemula ini, sedangkan di sono kita harus climbing, harus naik manjat di tebing-tebing karena jembatannya terputus begitu ini kan. Nggak bisa kita kalau Senaru pak. Terus gimana ini? Pelawangan Sembalun, lo tau sendiri jalurnya kayak gimana begitu kan. Terus gimana nis? Begituin kan. Apa kita lewat jalur Torean gue begituin. Gue langsung sentak kan. Tek. Set ya. Gue bilang jalur Torean. Jalur Torean itu sebagai informasi ya. Torean itu jalur adat. Jadi di Rinjani itu ada sekiranya 4 jalur. Tibenu, Sembalun, Torean, Senaru. Dalam hati gue, mendingan kita lewat Pelawangan Sembalun aja pak. Udah, Pelawangan Sembalun aja. Terus ditanya, lu udah pernah kan lewat Torean dis? Gue gitu. Pernah gue pernah lewat jalur Torean, pernah. Gimana jalurnya? Ya sama aja, nanjak dikit-dikit. Nanjaknya dikit-dikit kan. Kalau Pelawangan kita kan nanjak banget tuh. Iya. Harus ke Pelawangan Senaru lagi. Gue minta tolong banget, Pak. Jangan dah lewat Torean, gue bilang. Riskan, gue bilang. Bawa pemula soalnya. Mau gimana lagi ya kan? Akhirnya gue kasih keputusan nih. Ya udah, lewat Torean. Nginep lagi 1 hari di sini, gue gituin. Nginep lagi di Pelawangan di Segeranak sehari. Gue gituin tuh. Gue nggak mau. Soalnya gue lusa udah kerja, nggak bisa. Waduh, terlalu memaksakan gue bilang. Gue sudah bete. Singkat cerita packing, jam 12 gue jalan. Jam 12 siang jalan gitu, lewat jalur Torean, lewat jalur adat itu. Lewat jalur adat aman. Di Gua Susu aman, turun lagi. Dan di situ jalurnya emang hancur. Sampai normalnya itu kita jalan jam 12, nyampe di desa, ada nama itu Desa Loloan, kecamatan Bayan, Lombok Utara tuh. Itu harusnya kita nyampe di situ tuh jam 7 malam lah, paling lama jam 7 malam, paling cepat jam 6. Diputerin itu gua di situ sampai jam 2 malam. Bayangin dulu. Sampai jam 2 malam. Gue tarik mundur lagi ke belakang nih. Gue jalan nih santai ya kan, lewat Gua Susu, air panas, masih di rimba tuh, masih di jalur hutan. Temen gue udah mulai ngawur. Ini kok kita lewat sini terus. Udah maghrib tuh Dan. Gue bilang break, makan, break, istirahat, lanjut lagi. Intinya kita kalau Torean itu kita ke kanan aja katanya, jangan ke kiri. Yaudah nih udah kanan aja Sar katanya. Kok begini terus jalurnya, kita kayak diputer-puterin ya kan. Nah, kita selama pendakian di Torean itu emang mulai dari kita lepas dari Gua Susu itu emang udah aromanya udah aroma nggak enak, aroma anyir, aroma kembang melati, aroma dupa. Bingung ya kan. Kalau lo pernah ke Gunung Arjuna Welirang jalur Tambak Watu, Purwosari, kayak gitu deh baunya, bau kembang dupa. Di situ Dan bau. Ini kok begini ya gunung, gue bilang. Gue kayaknya nggak nyium gini dulu lewat sini. Jalur ketemu malam, tiba di jalur akar-akar gitu, gue lupa karena kalau Torean itu nggak ada pelangnya, gue lupa tuh, pelang-pelangnya masih jarang.
teman gue yang orang Medan teriak, stop. Kenapa? Stop, merapat, deket, tolong, minta tolong, deket, semuanya deket. Gue bilang, deket John, kenapa? Deket, tolong, katanya deket. Ada yang mau ngebawa saya, ada yang mau ngebawa aku, katanya. Ada yang mau bawa aku, katanya, di kanan. Langsung dong tempat pada nguatin. Udah, lo di sini istighfar aja Ran, gue gituin kan. Istighfar aja, gak usah begini, gak usah diingat. Udah, pokoknya kalian rapat. Dan kalau bisa satu orang harus yang bakar rokok terus. Gue bilang apaan nih, gue bilang nih kan, bakar rokok terus. Gue bilang di situ kita emang rokok udah habis, ternyata dia masih ngunci rokoknya kan. Wah kebetulan nih ngerokok ya kan, wah bagus deh, kita masih malah seneng ya kan, wah ngerokok nih, rokok habis nih, kita kasih rokok lagi, habis nih dikasih rokok lagi ya kan. Ternyata itu kita jalan sejam itu nggak nemu jalan. Jam udah nunjukin jam 9 malam, udah hancur-hancuran. Dan istirahat, ada lampu nih dari atas, cingring. Wih pendaki tuh, bukan pendaki. Kita tungguin dan kita tungguin. Pas kita lihat, hilang, teng, nggak ada tuh. Tiba-tiba dari belakang nih ada yang minta tolong ya kan, tolong, gue bilang. Cuma suaranya waktu itu merintih banget dan semuanya itu denger semua. Dan katanya si Rani nih, saat kita trekking itu tuh banyak banget kayak kakek-kakek yang mau narik Rani itu duduk di jalur dan kita langkahin semua. Dan saat kita jalan tuh dia kayak ngomong stop. Tuh maksudnya biar gua nggak nginjek, kayak gua teman-teman nggak nginjek dia. Terus ada pada satu sisi tuh gua ketemu, ini kok jalan ini lagi ya, ini lagi. Akhirnya gua berhenti, berdoa sejenak, lanjutin jalan lagi. Dan jalan sekitar sejam, waktu sudah menunjukkan jam 11-an tuh, kok masih di sini lagi ya? Berhenti. Si yang orang Medan itu nangis. Udah, tolong dong jangan begini kan. Udah, tenang. Emang di situ tuh satu kata ada yang terlintas tuh kedengeran. Salah satu dari kamu tuh pasti bakal saya ambil. Digituin, parah banget ya kan. Dan si orang Medan yang cewek itu kan dia peka ternyata orang. Kata dia, tolong rapat terus. Dia mau ngambil saya. Dia ngomong gitu terus. Udah lu slow aja, lu selagi masih sama gue tuh slow. Pas dia ngomong begitu, kita dari jalur pelan-pelan lagi, temen gue tiba-tiba yang belakang sweeper jatuh. Gubrak. Kenapa bang? Gak tahu nih, tiba-tiba jatuh, kayak ada yang narik kaki saya katanya. Waduh, gue bilang aman gak nih bang? Gue bilang aman, cuma gue kayak ada yang narik nih. Udah 3 kali, ini terakhir yang ketiga gue sampai jatuh, gue digituin. Wah nggak bener ya. Jam menunjukkan udah jam 12:30. Istirahat, minum. Saat kita istirahat nih, orang kan istirahat break, minum ya kan. Kondisi udah capek semua. Alasannya istirahat break, minum, gak ada yang minum, tidur. Gue bilang wah ini udah pada capek semua nih. Jalan lagi jam 1. Jalurnya ketemunya itu lagi, dan jalur air ya kan. Gak beres nih, gue bilang ngecamp dah, gue bilang lanjutin besok. Gue bilang teman gue yang besok kerja tuh kekel, nggak bisa, kita harus lanjut. Gue bilang, gue di situ sempat kecot. Akhirnya teman-teman yang di sana pada milih gue. Emang kita harus diwajibkan untuk berhenti, udah nih saatnya untuk berhenti. Udah gue ngambil parafin,
gue bakar parafin, gue tiban-tiban kayu buat jadi perapian, gue bikin bipap. Udah nggak ada yang kuat buka tenda, muncul lagi lampu, trek, pada teriak, pendaki. Gue bilang, udah diem, pendaki bang, enggak, udah diem, beneran. Dan kita tungguin tuh sampai 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam gak lewat. Otomatis di depan mata kan kalau kita tungguin gak mungkin sampai sejam ya kan, lewat. Dan itu di belakang itu kayak suara gerangan gitu, gerangan kayak gimana ya, kayak beruang tapi bukan beruang, kayak orang. Ibaratnya gimana ya, kayak teriak gimana, kayak ngomong, ngapain kamu melakukan seperti itu gitu ya kan, ibaratnya kayak ngomong ngasih pesan. Gue bilang, dengar teman gue, udah tidur bang, tidur. Pas kebangun, ternyata di situ di atas tempat gue camping itu ada kayak sebuah bolongan. Di situ tempat emang ada kayak buat sesajen gitu. Gue bilang, waduh, kita emang dari tadi malam diputerinnya di sini mulu ya kan. Dan mulai dari situ kita masak itu udah nggak ada logistik, udah habis. Kita cuma makan Indomie sama bukan Indomie, spaghetti. Kita putar bareng-bareng. Kita bangun jam 8, packing jam 9. Mulai dari tempat itu, tau nggak lo, gue sampai menemukan titik tempat orang kehidupan lah ibaratnya. Nggak sampai 5 menit. Gue jalan nggak sampai 5 menit langsung ketemu rumah warga. Dan gue bilang, buset, semalam gue ngapain aja nih, berapa jam? Gue bilang dari jam 12 siang sampai jam 2 malam, berapa jam itu gue bilang. Dan dari situ gue nyampe di desa Torean, gue tanya ya kan, kenapa Ran, gini. Iya, ternyata dia ketemu nenek-nenek. Jadi sepanjang jalur itu kita ditemenin mulai dari gua susu sampai bawah itu kita ditemenin sama nenek-nenek, bapak-bapak yang kayak orang tinggi banget itu, orang berjenggot. Di situ kita ditungguin aja terus. Dan sampai awal temen gue sebelum jatuh dia teriak, dia ngomong mau ngambil gue disitu teriak tuh, rapat, karena emang gue udah takut banget di situ kondisinya. Di situ kondisinya udah takut banget. Gitu sih, tapi cerita Rinjani selama gue mendaki Gunung Rinjani. Tapi habis itu udah lepas. Habis itu setelah gue melakukan pendakian dari Rinjani, temen gue sempet sakit. Gak perlu gue sebutin namanya. Iya. Sempet sakit, ternyata yang di situ tuh masih nggak terima kalau dia selamat lah ibaratnya. Selamat dari itu dia nggak terima, dia masih ngikut. Karena emang temen gue keturunan dari, ternyata tuh temen gue dikasih sama leluhurnya, dia ngebawa kayak sesuatu pegangan di situ. Oh iya. Ibaratnya pegangannya yang di dia itu yang dari sono nempel di situ. Temen gue orang Banten tuh, orang Rangkas, ya kan, orang daerah-daerah deket-deket situlah yang terkenal itu. Ya udah, sakit seminggu, ternyata di usut ternyata emang dari sono. Seminggu sempet kayak orang bingung, makanya gue bilang, wah mungkin karena gara-gara gue sono kali ya, gue bilang kan. Ternyata emang iya gara-gara itu. Makanya sampai sekarang gue kalau ke Rinjani emang gue paling anti sih kalau bawa orang baru gitu ya. Iya. Buat lewat ke jalur Torean itu, karena jalur satu jalur adat, kedua jalurnya itu nggak terarah, banyak cabang, nggak ada petunjuk, dan jalurnya tuh cukup ekstrim sih kalau menurut gue di situ. Nih, bagi lu nih bang, lu ada saran-saran nggak bang buat anak-anak yang mau punya planning mau ke Gunung Rinjani gitu, yang bagusnya jalurnya mana? Iya, kalau menurut gue ya, saran gue buat orang-orang yang
pemula intinya satu, lengkapin dulu equipment lo buat mendaki ya kan. Equipment tuh apa aja ya kan, ya contohnya kita mau perang masa mau punya peluru ya kan. Iya benar. Sama halnya lah kayak mendaki, kita mau naik gunung masa nggak punya tenda, nggak punya sepatu ya kan, nggak punya ibaratnya sleeping bag, udah basic aja sih menurut gue mah. Lo nggak usah yang ikut-ikutin tren lah, menurut gue ya basic aja, punya sleeping bag, punya tenda yang memenuhi kriteria lo dalam pendakian di gunung-gunung Indonesia ya kan. Indonesia kan iklimnya tropis. Iya. Ya lo sesuaiin lah dengan gunung yang beriklim tropis tuh harus pakai tenda apa, sleeping bag apa, sepatu juga sepatu yang memenuhi syarat pendakian. Semua tuh logistik harus ada, karena apa? Di gunung itu uang lo nggak kepake, apalagi gunung-gunung yang udah Seven Summit ya kan. Rinjani kan juga termasuk gunung Seven Summit Indonesia. Iya. Masuk dalam Seven Summit Indonesia. Itu lo harus memikirkan lah ke depannya, dan menurut gua kalau lo ingin mendaki ke Rinjani sih bagusnya sih jalur Sembalun, turun Sembalun udah paling aman. Kalau lo baru banget mengenal gunung lah, udah pernah naik ke gunung mana. Kalau untuk melintas sih gua kurang merekomendasiin deh. Mau lewat Senaru, mau lewat mana, kurang merekomendasiin. Bagus Sembalun. Dan pikiran Bang, misalnya nih ada orang yang mau planning ke punya Rinjani, itu kira-kira butuh biaya berapa Bang? Sama termasuk transportasinya? Kalau Rinjani sih sebenarnya sih kalau dari Jakarta sih murah ya, karena udah ada kapal ya kan. Iya. Kapal Gundi itu. Apalagi sekarang udah nambah DLN Oasis. Jadi keberangkatannya setiap hari, dari Surabaya setiap hari, dari Lombok pun setiap hari, dan itu harganya 80.000. Ya misal lo dari Jakarta naik kereta ekonomi Surabaya 150 tambah 80 nggak sampai 400 nyampe Lombok. Berarti bersih-bersihnya nggak sampai 400 ya? Nggak nyampe. Terus nih Bang, saran-saran lu Bang, Iya. kata-kata lu buat anak-anak yang mau naik ke Gunung Rinjani, pesan-pesan lu. Ke Gunung Rinjani maupun ke gunung manapun aja ya. Iya. Ya itu sih tadi yang gue udah ceritain tuh, equipment lo lengkapin, dan ibaratnya basic dalam pendakian lo tuh dikit-dikit tuh harus lo pahami lah, kayak PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Lo bisa mempelajari tentang apa itu survival, mempelajari manajemen perjalanan, terus lo bisa memanage waktu ya kan. Karena kan kalau kita ke gunung kan cuma ada 3 doang ya kan. Jangan mengambil kecuali gambar, jangan meninggalkan kecuali jejak gitu kan. Iya. Gitu, sama ibaratnya ya intinya lu jangan mengotori apa yang ada yang di situ. Tempat ibaratnya kayak rumah lu dikotorin, lo kan juga nggak bakal mau ya. Iya, nggak terima lah. Ya kita di sono mendaki gunung ya udah fokusnya mendaki gunung aja, gitu aja sih gue bilang. Berarti cukup ya cerita lu sampai di sini aja ya. Cukup. Kalau Rinjani sih gue baru, sebenarnya gue banyak cerita-cerita yang lain, cuma kan karena gue pengen banget mengangkat Rinjani nih biar paham banget juga ya kan anak-anak di lain, biar kalau ke Rinjani itu nggak senikmat segampang yang lo pikirkan di foto-foto lain tuh, lihat-lihat orang. Sebenarnya sih gue itu aja sih sebenarnya dari cerita gue. Mungkin besok gue bakal ceritain lagi pengalaman gue mendaki gunung ya kan. Sebenarnya sih gue di sini nggak pengen cerita tentang horornya aja. Iya. Gue pengen edukasi tentang berapa sih perjalanan ke gunung ini, apa aja sih perlengkapannya, apa aja sih yang harus kita butuhkan ke gunung ini gitu. Sebenarnya gue pengen itu aja, dan
sekedar ngasih tahu wawasan lah ya. Informasi aja. Ya udah cukup sekian deh. Kayaknya di video kali ini tentang informasi di Gunung Rinjani. Siap. Ya, penutupan Mas Gangser. Oke. Mungkin sebagai dari penutupan gue sih nggak panjang ya. Gue pengen ngasih tahu aja juga ke kalian, lo menggembor-gemborkan tentang pendakian tapi lo melupakan dari apa itu pendakian itu sendiri. Menurut gue sih lo bukan pendaki ya kan. Menurut gue sih lo kalau bisa menikmati alam, lo juga harus bisa menghargai alam kalau menurut gue. Dan satu dari gue, mungkin tidak ada kata darurat sih kalau ada kesiapan kalau menurut gue. Oke, itu aja. Sampai jumpa di channel cerita-cerita gue selanjutnya, dan selalu ditunggu aja sih di channel-channel gue selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like.